Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar semuanya? Ya, kita diberikan kemurahan, anugerah Tuhan sampai dengan hari ini tetap sehat, tetap semangat, antusias untuk kita tetap beribadah masing-masing di rumah kita. Ya, sudah hampir sebulan ini kita beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Tetapi tidak mengurangi damai sejahtera, sukacita kita, bahkan antusias kita untuk kita hidup di dalam kebenarannya. Baik, sebelum kita merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, sebelumnya kita akan melihat contoh bagaimana kita beribadah di rumah-rumah. Salam, selamat pagi teman-teman. Kami sekeluarga mengucapkan selamat beribadah di rumah dan tetap antusias di dalam Tuhan. Saya mau berbagi tentang apa yang saya dan keluarga rasakan saat harus ibadah hari Minggu di rumah semenjak pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Awal pertama, 1-2 kali ibadah terasa kaku, canggung, dan aneh. Ini diakibatkan karena kita terbiasa dilayani setiap hari Minggu, dari mulai masuk pintu, menuju ke tempat duduk, dan menikmati ibadah dengan fasilitas yang oke. Sampai akhir ibadah pun kita masih dilayani. Sekarang, mau tidak mau, semua anggota keluarga harus berfungsi. Dimulai dari komitmen ibadah tepat waktu. Walaupun dilakukan di rumah, tetap mengajak anak dan istri untuk terlibat dalam persiapan ibadah. Misalnya tempat, supaya anak-anak jangan asal-asalan dalam beribadah, jangan mereka sambil tiduran atau main sendiri. Walaupun hal yang sederhana tidak terlalu esensi, tapi kami mau membiasakan diri untuk tetap menghargai atau menghormati ibadah. Belajar mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dimulai dari putar lagu berulang-ulang, supaya kami hafal. Khotbah pun juga saya cek dulu di hari Sabtu, agar pada saat nanti diputar, semuanya bisa berjalan dengan baik. Cek kuota, cek baterai HP, hal sepele bisa mengganggu. Sekarang kami mulai paham esensi ibadah dan mengerti setiap kita harus berfungsi. Jadi imam dalam komunitas keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Tentang kembali kepada esensi. Esensi apa? Esensi gereja. Jadi esensi itu artinya inti. Inti dari gereja itu apa? Nah, ini yang mau kita pelajari sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, memenuhi seluruh hati dan pikiran Papi. Terima kasih Tuhan. Papi menjadi kuat, sehat, Papi menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan Papi, di tengah-tengah keluarga bersama Mami dan juga anak-anak. Kalau Bapak Ibu Saudaraku memperhatikan contoh ibadah di rumah tadi, pasti tidak sulit untuk kita lakukan di rumah-rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Kita akan menemukan panduan yang baku di dalam ibadah tersebut. Yang pertama, ada puji dan sembah dan doa. Berikutnya ada sharing firman Tuhan. Yang ketiga, saling satu dengan yang lain. Ya, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Berarti Bapak Ibu, supaya kita bisa melakukannya
setiap anggota keluarga ataupun komsel kita harus belajar menemukan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita, masing-masing orang dalam anggota keluarga kita. Bahkan kita harus memastikan bahwa kita sudah menemukan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap anggota-anggota keluarga kita. Baik itu karunia motivasi maupun karunia-karunia roh. Tujuannya ialah supaya setiap kita bisa berfungsi di dalam ibadah bersama tersebut dan menghidupi esensi gereja, mengalami Kristus dan membangun hubungan. Itu terjadi di dalam ibadah kita yang kita lakukan di dalam keluarga kita masing-masing di rumah. Ya, Bapak Ibu, yang paling utama di dalam kita menemukan dan memfungsikan hidup kita untuk saling melayani satu dengan yang lain adalah supaya setiap kita beroleh karunia bernubuat. Artinya begini Bapak Ibu, semua orang harus bisa bernubuat. Bernubuat itu adalah tujuannya untuk saling menguatkan, saling meneguhkan janji-janji Tuhan, saling menyatakan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada masing-masing setiap kita melalui kebenaran firman Tuhan. Caranya kita harus belajar untuk mulai bernubuat. Caranya untuk kita belajar bernubuat adalah dengan kita terus-menerus rajin membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Karena itu menjadi modal, karena itu menjadi perbendaharaan dalam hidup kita. Ketika kita berkumpul beribadah, kita siap menjadi sumber untuk kita menyampaikan nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh setiap hari. Perkataan-perkataan hikmat dan pengetahuan-pengetahuan itu ditambahkan kepada setiap kita ketika kita rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Jadi, tidak ada alasan bagi setiap kita yang disebut kita tiap-tiap orang untuk tidak bisa melakukan fungsi kita hidup saling di dalam ibadah bersama di rumah-rumah. Tidak ada kata ataupun alasan tidak bisa. Setiap kita sudah diberikan karunia-karunia sesuai dengan tempat, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi setiap kita sudah punya, sudah diberikan. Tugas kita adalah bagaimana kita mulai mempraktekkan, berfungsi, dan rajin terus-menerus kita melakukannya. Menjelang Tuhan datang. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya akan melanjutkan kembali apa yang minggu lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya beri tema hukum maksimal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas bagaimana supaya kita bisa mengalami kasih kuasa dan kebenaran Tuhan, mengalami Kristus dan membangun hubungan satu dengan yang lain melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap anggota keluarga kita maupun setiap kita. Bagaimana caranya supaya semua yang kita peroleh itu menjadi maksimal. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan memperhatikannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberikan kemurahan kepada setiap kami pagi hari ini untuk kembali beribadah di rumah-rumah kami bersama anggota keluarga kami. Tuhan yang menyediakan, Tuhan juga yang mengurapi, Tuhan juga yang memberikan kami pengurapan yang baru. Ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati hati, pikiran kami, berkati Tuhan telinga kami, berkati Tuhan mata kami, mulut kami, tangan dan kaki kami. Kami mau persembahkan untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami siap untuk melakukannya.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya setiap kita bisa berfungsi maksimal di dalam mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita sebagai bagian anggota-anggota tubuhnya, tubuh Kristus. Baik karunia motivasi maupun karunia-karunia roh disediakan kepada setiap kita sebagai gerejanya supaya kita bisa dibangun dan saling membangun satu dengan yang lain. Bapak Ibu perhatikan, kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30. Kalau kita baca perlahan-lahan Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kalau kita memperhatikan sampai dengan ayat yang ke-30, Bapak Ibu Saudaraku, dari mulai Matius pasal yang ke-25 ayat 14, kalau kita memperhatikan, saya membuat tahapan di dalam ayat ini supaya kita semakin jelas dan singkat, ya. Bapak Ibu, saya membagi menjadi 3 tahapan. Kalau kita memperhatikan kebenaran ayat ini menjadi dasar bagaimana supaya kita bisa maksimal mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan, baik karunia motivasi maupun karunia-karunia roh. Nah, yang pertama, tahapan pertama, kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat ini, masing-masing hamba diberikan talenta ataupun karunia-karunia menurut kesanggupannya atau kemampuannya. Jadi tuannya ini memberikan talenta kepada hambanya yang ditinggalkan sesuai dengan kesanggupan. Nah, menurut saya Bapak Ibu kebenaran ini menjelaskan begini terhadap setiap kita. Tuhan memberikan karunia kepada kita ataupun talenta kepada kita itu menurut kesanggupan. Allah mengetahui kesanggupan kita. Kalau kita cuman bisa sanggup 1, Tuhan nggak ngasih 2. Kalau Allah melihat kita sanggup 3, Tuhan nggak mau kasih 5. Jadi sesuai dengan kesanggupan masing-masing hamba, kalau di ayat ini menjelaskan, Allah memberikan talenta. Allah memberikan karunia. Nah, ini sama seperti setiap kita. Setiap kita ada yang diberikan 1 karunia, ada 2, ada 3. Tapi tujuannya sama. Supaya karunia-karunia itu dijalankan atau dikelola. Nah, perhatikan. Kalau kita melihat tahapan yang pertama tadi bahwa masing-masing hamba diberikan talenta menurut kesanggupannya ataupun kemampuannya. Berarti Allah mengetahui kapasitas setiap hamba-hambanya. Ini di ayat 15. Seperti yang dikehendakinya. Nah, kalau kita kaitkan ini dengan khotbah ataupun firman Tuhan minggu yang lalu, sesuai dengan firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 11 dan 18, Allah itu memberikan karunia itu sesuai dengan kemampuan kita, seperti yang dikehendakinya. Jadi Allah menghendaki supaya setiap kita memperoleh karunia itu sesuai dengan kemampuan kesanggupan yang ada pada setiap kita. Dan Allah mengetahui hal itu. Tahapan kedua, Bapak Ibu, masing-masing hamba pergi menjalankan atau mengelola talenta tersebut yang sudah diberikan oleh tuannya. Perhatikan tahapan yang kedua ini. Setelah mereka menerima talenta masing-masing sesuai dengan kesanggupannya, masing-masing hamba ini
harus pergi menjalankan atau mengelola talenta yang sudah diberikan oleh tuannya. Sama seperti kita. Kalau kita sudah menerima karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan, supaya karunia-karunia itu bisa maksimal dan berguna dan berfungsi, kita harus menjalankannya. Kita harus mengelolanya. Tahapan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan. Masing-masing hamba harus mempertanggungjawabkan, membawa hasil dari dia menjalankan talenta atau mengelola talenta-talenta tersebut. Sama seperti setiap kita, ketika Tuhan berikan karunia-karunia kepada setiap kita, baik karunia motivasi, karunia-karunia roh, kita harus mempertanggungjawabkannya, Bapak Ibu. Setelah kita menjalankannya, mengelolanya, kita harus mempertanggungjawabkannya, membawa hasilnya. Ya, dari kisah ini kita menemukan dua jawaban dari Tuhan yang memberi talenta kepada hamba-hambanya yang tadi sudah diberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ada dua jawaban yang diberikan tuannya kepada masing-masing hamba ini yang sudah diberikan talenta. Jawaban pertama, ayat ini menjelaskan begini Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-21 dan 23. 21 dan 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Saya ulangi. Jawaban Tuhan ini kepada masing-masing hamba yang sudah mempertanggungjawabkan, dia mengerjakan, mengelola talenta-talenta tadi. Yang pertama, tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Nah, saya garis bawahi. Apakah yang dijelaskan dengan perkara kecil ini? Artinya ternyata perkara kecil ini adalah pergi menjalankan atau mengelola talenta karunia-karunia itu. Itulah yang disebut perkara-perkara kecil. Jadi kalau kita tidak menjalankan dan mengelola karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kita menurut kesanggupan kita yang sesuai seperti yang dikehendaki oleh Allah, berarti kita tidak melakukan perkara-perkara kecil. Karunia-karunia yang diberikan kepada Tuhan, kepada setiap kita, ketika kita menjalankannya, ketika kita mengelolanya, itu adalah tanggung jawab melakukan perkara-perkara kecil. Jadi kalau sampai kita tidak melakukannya, Allah marah. Sama seperti Tuhan yang memberikan talenta kepada yang terakhir, memberikan 1 talenta. Ini jawabannya Bapak Ibu. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Untuk hamba yang diberikan talenta 5 dan 2, jawabannya sama dari tuannya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, yaitu menjalankan, yaitu mengelola talenta itu. Itu perkara kecil Bapak Ibu. Ya, tapi kepada hamba yang diberikan 1 talenta, rupanya dia tidak menjalankan, tidak mengelola talenta itu, justru menyembunyikannya talenta itu. Dan tuannya memberikan jawaban kepada hamba yang memperoleh 1 talenta yang tidak dijalankan dan dikelolanya ini. Dia berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Kita nggak mau Bapak Ibu mendapatkan jawaban
seperti yang diterima oleh hamba yang memperoleh 1 talenta ini, yang tidak menjalankan dan tidak mengelolanya. Kita nggak mau mendapatkan jawaban seperti ini dari Allah kita di dalam Kristus. Karena apa? Karena kita tidak menjalankan talenta itu. Kita tidak mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan itu. Kita disebutnya hamba yang jahat dan malas. Dan terakhir Bapak Ibu, dia mengatakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna. Artinya kalau kita tidak menjalankan dan mengelola karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan, bukan saja kita tidak menghargai Allah, tapi kita sebenarnya tidak berguna jadi hambanya. Kita nggak mau ini terjadi atas setiap kita. Jadi kemaksimalan fungsi hidup setiap kita akan tercapai di dalam membangun dan dibangun sebagai rumahnya atau tubuhnya apabila, perhatikan, 1, mulai belajar dari apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita? Berapa talenta ataupun berapa karunia yang Tuhan berikan? 1, 2, apa yang ada pada kita yang sudah diberikan sesuai dengan kehendaknya. 1, 2, belajar dari apa yang ada. Sama seperti di Matius pasal 14 ayat 17-18. Yang ada padaku di sini hanya 5 roti. Yang ada pada kita masing-masing. Tuhan gak mencari yang tidak ada. Tetapi mencari, meminta yang ada pada kita. Yang Dia sudah berikan. Yang kedua, kita harus belajar setia dengan perkara-perkara kecil. Yaitu menjalankan dan mengelola talenta-talenta itu. Karena di dalam Lukas 16 ayat 10, kalau kita nggak setia perkara kecil, maka kita juga nggak akan setia perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan tidak akan mempercayakan apapun. Jadi yang kedua, kita harus belajar setia dengan perkara-perkara yang kecil. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, kita harus mulai belajar dari apa yang kelihatan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Kalau kita mempunyai harta, mempunyai sesuatu, dan kita melihat saudara kita kekurangan, tapi kita menutup pintu hati kita, kasih Tuhan gak ada. Karunia-karunia gak maksimal. Kita nggak menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk kita memberikan kasih kita kepada saudara kita yang membutuhkan. 3 hal ini sangat penting supaya kita bisa maksimal. Inilah yang saya sebut hukum maksimal. Mulai belajar dari apa yang ada, yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, diteguhkan oleh saudara satu dengan yang lain, dan kita mulai berfungsi di dalam ibadah di rumah-rumah, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir dengan kondisi apapun yang terjadi. Yang kedua, kita mulai belajar setia dengan perkara-perkara kecil, dengan mengaktifkan, rajin, mengelola, dan mengerjakan karunia-karunia seperti yang dikehendakinya. Yang terakhir, kita mulai belajar untuk melihat yang kelihatan di depan mata kita. Mulai mengaktifkan karunia-karunia itu. Kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, belajar dari apa yang ada, setiap perkara kecil, dan belajar dari apa yang kita lihat hari-hari ini, maka kita tidak akan bisa berfungsi di dalam ibadah, di dalam kehidupan kita, baik membangun dan dibangun sebagai tubuh Kristus. Jadi, segala sesuatu yang tidak berfungsi akan menjadi rusak. Baik itu berupa benda, ataupun barang, ataupun manusia. Jadi alangkah baiknya kita belajar mempraktekkan, mengimani, dan melakukan kebenaran ini. Supaya kita tidak disebut sebagai hamba yang jahat dan malas dan tidak berguna. Bapak Ibu, kita semangat terus ibadah di rumah-rumah, dan kita tidak pernah khawatir dengan kondisi apapun yang akan terjadi di zaman ini.
Karena Tuhan menetapkan kita untuk menjadi terang, untuk menjadi garam dimanapun kita berada. Mari kita berfungsi, mari kita memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan beri, karena ini waktunya gereja menjadi cerita kesaksian di mana Yesus berkuasa, Yesus yang menjadi pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami, mengajar kami kembali, mempertajam hati dan pikiran kami untuk mengerti bahwa hidup kami Tuhan sudah berikan karunia-karunia. Kami mau lakukan Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah beri, menjalankan dan mengelola karunia-karunia ini sehingga maksimal kehidupan kami berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga-keluarga jemaat-Mu yang beribadah pagi hari ini bersama-sama. Berkati kota kami, berkati bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa yang menyertai, ada kuasa yang melingkupi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan-Mu atas setiap kami semua. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, nanti di dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu bisa mendalami apa yang saya sudah bagikan tadi. Tuhan memberkati.